kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Muhammad Atiyah Al-Abrasyi misalnya mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Akhlak mempunyai peranan penting dalam membentuk perbuatan manusia, bahkan apa saja yang lahir dari manusia itu sendiri, baik berupa sikap, perkataan atau perbuatan adalah lahir dari pembawaan dan sifat jiwanya, seperti itulah dijelaskan oleh Ibrahim Rustami, Al-Akhlaq, Jakarta, Bulan Bintang, 1962, halaman 132. Lalu menurut sebagian ahli, akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah insting, garizah, yang dibawa manusia sejak lahir. Selanjutnya pendapat lain mengatakan, akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Ibnu Miskawai, Ibn Sina, Al-Ghazali dan lain-lain termasuk kelompok yang mengatakan akhlak adalah hasil usaha, muktasabahah, seperti itulah dijelaskan oleh Muhammad Atiyah Al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1974 Cet. 2, halaman 15. Pada ketanyaannya di lapangan, usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga pendidikan dengan berbagai macam metode terus dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi muslim yang berakhlak mulia, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, hormat kepada orang tua, sayang kepada sesama makhluk Tuhan dan seterusnya. Keadaan pembinaan ini semakin terasa diperlukan terutama pada saat di mana semakin banyak tantangan dan godaan sebagai dampak dari kemajuan di bidang iptek. Dengan demikian pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk pribadi, dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram baik serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Pembentuk akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Potensi rohaniyah yang ada pada diri manusia, termasuk di dalamnya akal, nafsu amarah, nafsu syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani dan intuisi dibina secara optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat, seperti itulah dijelaskan oleh Muhammad Al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, Tarj. Moh. Rifai, dari judul asli Huluk Al-Muslim, Semarang, Wicaksana, 1993 cetakan 4, halaman 40. Adapun metode pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang utama adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatian Islam yang demikian terhadap pembinaan akhlak dapat pula dilihat dari perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus didahulukan daripada pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan yang baik yang selanjutnya akan mempermudah menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia, lahir dan batin. Perhatian Islam dalam pembinaan akhlak selanjutnya dapat dianalisis pada muatan akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam. Ajaran Islam tentang keimanan misalnya sangat berkaitan erat dengan mengerjakan serangkaian amal salih dan perbuatan terpuji. Seperti dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian itu mereka tidak ragu-ragu dan senantiasa berjuang dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar imannya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 15. Lalu selanjutnya pembinaan akhlak dalam Islam juga terintegrasi dengan pelaksanaan rukun iman. Hasil analisis Muhammad Al-Ghazali terhadap rukun Islam yang 5 telah menunjukkan dengan jelas, bahwa dalam rukun Islam yang 5 itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Misalnya, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat ini mengandung pernyataan bahwa selama hidupnya manusia hanya tunduk kepada aturan dan tuntutan Allah. Orang yang tunduk dan patuh pada aturan Allah dan Rasul-Nya sudah dapat dipastikan akan menjadi orang yang baik. Begitu juga pada butir-butir rukun Islam yang lain, masing-masing mengandung konsep tentang akhlak. Berdasarkan analisis tersebut, kita dapat mengatakan bahwa Islam sangat memberi perhatian yang besar terhadap pembinaan akhlak, termasuk cara-caranya.
Hubungan antara rukun iman dan rukun Islam terhadap pembinaan akhlak yang ditempuh Islam adalah menggunakan cara atau sistem yang integrated, yaitu sistem yang menggunakan berbagai sarana peribadatan dan lainnya secara simultan untuk diarahkan pada pembinaan akhlak. Cara lain yang dapat ditempuh untuk pembinaan akhlak ini adalah pembiasaan yang dilakukan sejak kecil dan berlangsung secara kontinu. Berkenaan dengan ini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kepribadian manusia itu pada dasarnya dapat menerima segala usaha pembentukan melalui pembiasaan. Dalam tahap-tahap tertentu, pembinaan akhlak, khususnya akhlak lahiriah dapat pula dilakukan dengan cara paksaan yang lama-kelamaan tidak lagi terasa dipaksa. Cara lain yang tak kalah ampuhnya adalah melalui keteladanan. Pendidikan itu tidak akan sukses, melainkan jika disertai dengan pemberian contoh teladan yang baik dan nyata, seperti itulah dijelaskan oleh Al-Ghazali, Mengobati Penyakit Hati, Bandung, Karisma, 2000, halaman 22. Cara yang demikian itu telah dilakukan oleh Rasulullah. Keadaan ini dinyatakan dalam ayat yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu sekalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan keridlaan Allah dan berjumpa dengannya di hari kiamat, dan selalu banyak menyebut nama Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Selain itu pembinaan akhlak dapat pula ditempuh dengan cara senantiasa menganggap diri ini sebagai yang banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Pembinaan akhlak secara efektif dapat pula dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya dan pendidikan pada umumnya, ada 3 aliran yang amat populer. Pertama aliran nativisme, kedua, aliran empirisme, dan ketiga aliran konvergensi. Menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Menurut aliran empirisme bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pendidikan dan pembinaan yang diberikan. Selanjutnya pada aliran konvergensi berpendapat pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dinuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Aliran yang ketiga ini tampak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Nahl ayat 78. Dengan demikian faktor yang mempengaruhi pembinaan akhlak pada anak ada 2, yaitu dari dalam merupakan potensi fisik, intelektual dan hati rohaniyah, yang dibawa anak sejak lahir, dan faktor dari luar yang dalam hal ini adalah kedua orang tua di rumah, guru di sekolah, dan tokoh-tokoh serta pemimpin di masyarakat. Melalui kerjasama yang baik antara 3 lembaga pendidikan tersebut, malah aspek kognitif pengetahuan, afektif penghayatan, dan psikomotorik pengamalan ajaran yang diajarkan akan terbentuk pada diri anak. Adapun manfaat akhlak mulia, Al-Quran dan Hadits banyak sekali memberi informasi tentang manfaat akhlak yang mulia. Allah berfirman yang artinya, barang siapa mengerjakan perbuatan yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Quran Surah Al-Ghafir, ayat 40. Selain ayat di atas, ada pula ayat lain yang memberi pemaparan mengenai akhlak mulia, misalnya pada surat An-Nahl ayat 97 dan pada Al-Kahfi ayat 88. Ayat-ayat tersebut dengan jelas menggambarkan keuntungan atau manfaat dari akhlak yang mulia. Mereka itu akan memperoleh kehidupan yang baik, mendapatkan rizki yang berlimpah, DCB. Selanjutnya dalam hadits juga disebutkan keterangan tentang keberuntungan dari akhlak yang mulia, antara lain A. Memperkuat dan menyempurnakan agama. B. Mempermudah perhitungan amal di akhirat. C. Menghilangkan kesulitan. D. Selamat hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah macam-macam akhlak mulia. 1. Berbakti kepada ibu dan bapak. Ibu adalah orang yang paling banyak menanggung kesengsaraan dan kesusahan untuk kepentingan anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahqaf yang artinya,
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian orang kedua yang besar jasanya terhadap anak adalah bapaknya. Bapak bekerja di rumah, di ladang, di pabrik, di kantor dan di tempat-tempat lain adalah untuk biaya anak dan istrinya. Oleh sebab itu manusia harus berbakti kepada ibu bapaknya, dan mentaati suruhannya, sebagai pembalas budi terhadap jasa-jasa keduanya. Pada hakikatnya walaupun bagaimana besarnya balas budi yang diberikan kepada ibu bapaknya tidak akan dapat mengimbangi jasa-jasa keduanya, seperti itulah dijelaskan oleh M. Ali, Tuntutan Akhlak, PT. Betawi Sarana Grafi, Cet. 1, 1984 halaman 13. Berbuat baik kepada ibu bapak tidak hanya semasa hidupnya saja, tetapi sesudah keduanya meninggal pun kita harus berbuat baik. Cara berbuat baik kepada ibu bapak yang sudah meninggal, telah diatur dalam Islam. Diriwayatkan yang, artinya, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, masih adakah kebaikan yang dapat saya kerjakan untuk ibu bapak sesudah keduanya meninggal?" Ada jawab Rasulullah, yaitu menyembahyangkan jenazah, meminta ampun kepada Tuhan, menyempurnakan janjinya, memuliakan sahabatnya dan selalu bersilaturahmi dengan keluarga yang ada hubungan dengan keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun cara-cara menghormati ibu bapak menurut Kiai Haji Abdullah Salim Akhlak Islam, Jakarta, Media Dakwah, 1994 halaman 72-77. Yaitu, A. Berbicara dengan kata-kata yang baik. B. Lindungi dan doakan. C. Hormat dengan sikap terima kasih. D. Menghubungkan silaturahmi. E. Menunaikan wasiat kecuali yang maksiat. F. Durhaka pada orang tua adalah dosa besar. G. Membantu ibu dan bapak. Selanjutnya adalah sopan terhadap guru. Guru adalah menjadi pengganti dari orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya. Tidak setiap orang tua mampu mendidik dan mengajar anaknya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya murid bersikap sopan santun terhadap gurunya. Murid hendaknya bersikap merendahkan diri, tidak menunjukkan sikap angkuh, sombong dan acuh tak acuh terhadap gurunya. Seperti itulah dijelaskan oleh Kahar Mansyur, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta, Rineka Cipta, 1994 cetakan 1, halaman 287. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menetapkan bagi murid beberapa adab yang harus diterapkannya dalam berperilaku terhadap gurunya, yaitu A. Mentaatinya dan tidak menentangnya baik secara lahir maupun batin. B. Harus menutupi aib gurunya. C. Selalu mengikuti gurunya dan tidak lepas darinya. D. Harus bersikap sopan di depan gurunya dan harus menggunakan kata-kata yang paling halus ketika berbicara dengannya serta melakukan sesuatu yang memudahkan gurunya. E. Murid harus yakin dan percaya bahwa gurunya adalah ahli untuk ditimba ilmu dan pengetahuannya. Supaya proses pendidikan berhasil dengan baik, karena itu harus adanya tanggung jawab bersama antara murid dan guru. Untuk itu Abdul Qadir Al-Jailani juga menetapkan adab-adab dan kewajiban yang harus dilakukan seorang guru adalah 1. Hendaknya guru menerima murid itu karena Allah. 2. Guru harus senantiasa memperhatikan perilaku muridnya. 3. Jika guru mengetahui kesungguhan muridnya, maka dia tidak boleh memberinya keringanan. 4. Guru hendaknya membimbing muridnya agar memegang prinsip-prinsip kebaikan dan menjauhi perbuatan keji, baik dalam perkataan maupun akhlak. Seperti itulah dijelaskan oleh Al-Qahtani Said bin Musfir, Buku Putih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 2010, cetakan 7, halaman 435-437. Selanjutnya adalah bersikap baik kepada saudara. Agama Islam memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak saudara atau kaum kerabat, sesudah menunaikan kewajiban kepada Allah dan ibu bapak. Kalau kita ditakdirkan Allah SWT, ada mempunyai kelebihan rezeki, sedekahkanlah sebagiannya kepada saudara atau karib kerabat kita. Sebagaimana firman Allah yang ada di dalam surah An-Nisa, yang berbunyi yang artinya, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu."
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Selanjutnya juga adalah berbuat baik kepada tetangga. Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Agama Islam telah membuat suatu ketentuan, bahwa orang harus memuliakan tetangganya, tidak mengganggu dan menyusahkan mereka. Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.